Babul haidu, bab yang menerangkan tentang haid. Nah, ini khususnya untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki juga sama saja manfaat dan harus tahu, wajib tahu ya. Wajib tahu. Nah, nanti kalau punya istri gimana? Nah, kebetulan istrinya bukan urusan pesantren. Nah, kalau ada keluar darah, halaman 28. Keluar darah ya, dari kemaluannya tanya, "Pak, ini gimana kok kemaluanku keluar darah?" Nanya. Kalau laki-laki nggak tahu hukumnya haid, nah, repot. Jadi laki-laki pun harus tahu masalah haid. Justru laki-laki itu yang pegang peran ya. Apalagi sekarang ada neng, itu harus tahu. Nanti kalau suamimu kebetulan bukan dari pesantren, kalian bisa menjelaskan apa itu haid. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidu, bab yang menerangkan tentang haid. Aisyah dari Aisyah radhiyallahu semoga meridai Allah anha kepada Siti Aisyah anna Fatimah binta Abi Qubais, bahwasanya Fatimah binta Abi Qubais, Fatimah yang menjadi anak perempuannya Abi Qubais, kanat ada Fatimah binti Abi Qubais tustahadu mengeluarkan darah istihadah. Kalian udah tahu belum bedanya antara darah istihadah sama darah haid? Udah tahu nih? Belum. Sama, darahnya itu sama, keluarnya juga, jalannya itu juga, ya, liangnya sama. Tapi nanti berbeda. Makanya perlunya ngaji itu. Ya jangan malu ya kalau membahas haid. Ya membahas haid itu keluarnya dari mana sih? Kalau laki-laki kan nggak mungkin. Masa darah haid keluarnya dari bujur? Ya nggak mungkin ya. Ya tentu keluarnya dari kemaluannya perempuan. Tustahadu, yang keluar darah istihadah. Kalau darah istihadah itu berarti bukan darah haid. Faqala maka bersabda laha kepada Fatimah binta Abi Qubais tadi. Nah, jadi ini menghadap ya. Maknanya apa? Dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul ngasih tahu kepada Fatimah binta Qubais tentang darah istihadah dan haid. Tustahadu itu darah istihadah. Inna damal haidi. Nah, ini mulai masuk. Perempuan perhatikan ini. Kalian kalau santri nanti pulang ditanya tentang haid aja nggak bisa ya, keterlaluan. Bapak udah nggak berdosa lagi, udah membacakan, menerangkan. Inna damal haidi, sesungguhnya darah haid, damun adalah darah aswadun yang hitam, yukrahu yang diketahui. Jadi kalau darah haid itu adalah merah kehitam-hitaman. Jadi merah cenderung hitam. Benar nggak selama ini? Benar ya? Ya Bapak sendiri belum pernah lihat. Dulu kalau istri Bapak haid itu suruh lihat nggak mau. Ya, sekarang kita klarifikasi kepada santri ya. Benar nggak nih hadis ini bahwa darah haid itu merah kehitam-hitaman? Benar ya? Nah, benar ya. Ini laki-laki ini jadi kalian tanya, apa sih darah haid itu? Darah haid itu yang keluar dari kemaluannya perempuan yang warnanya merah kehitam-hitaman. Itu dalam apa? Dalam hadis di Bulughul Maram ada. Dan sudah diklarifikasi kepada teman santriwatinya. Benar. Itu darah haid itu yu'rafu telah diketahui. Faidha kana maka tatkalanya ada zalika yang demikian itu. Nah, artinya apa? Ada darah haid yang warnanya merah kehitam-hitaman. Bagaimana?
Faamsiki maka ngekar menjaga anis sholati dari sholat. Maka kalau keluar darah haid hendaknya menjaga tidak melakukan sholat. Fa'idha kanal akhoru fa'idha kan maka tetkalanya ada darah haid tadi akhoru berakhir fatawadoi. Nah, ada darah fa'idha kanal akhoru fa'idha kan. Jadi ada tustahadu yang pertama tadi tentang darah istihadah, yang kedua ada darah haid. Fa'idha kana dzalika maka tatkalanya ada, yakni apakah itu darah istihadah atau haid. Maka di sini hafalnya dzalika. Ini artinya belum jelas apakah itu istihadah. Kalau darah istihadah itu penyakit, tapi kalau haid itu ya memang sunatullah, artinya perempuan itu harus haid. Kalau perempuan tidak haid, nantinya pasti dia tidak akan bisa mempunyai anak. Kalau perempuan kok nggak haid, itu berarti kelainan. Kemungkinan punya anaknya itu kecil sekali, 1.000.000. Kalau menurut ilmu kedokteran, perempuan kalau nggak haid itu tidak mungkin punya anak. Itu menurut ilmu kedokteran. Apakah ada Pak Wakil yang tidak haid itu punya anak? Ada, tapi jarang sekali. Istilahnya setiap 1 juta perempuan yang tidak haid yang bisa mempunyai anak itu hanya 1. Jadi jarang sekali ya. Nah, kalau ilmu kedokteran itu malah tidak mungkin orang yang perempuan yang tidak haid itu punya anak. Nah, ini hadis ini belum jelas apakah itu darah penyakit yang disebut istihadah atau darah haid. Kalau itu belum jelas, fa'amsiki maka jagalah anis sholati dari sholat. Maka jaga, berhenti dulu, jangan sholat. Fa'idha kana akhoru maka tatkalanya keberadaan keluarnya darah, apakah itu darah haid atau istihadah, akhoru berakhir, fatawaddoi maka hendaklah berwudu, wasolli dan sholatlah. Tapi kalau ini keluar belum jagalnya haid kok tiba-tiba keluar, wah ini berarti darah istihadah, berarti darah penyakit, berarti darah kelainan. Cukup menurut hadis ini kalian itu wudu, karena itu darah penyakit bukan darah haid. Wudu maksud boleh sholat, bersihin aja. Yang kemaluan itu yang darah itu bersihin sampai bersih baru melakukan sholat, berarti itu darah istihadah. Darah istihadah. Karena apa? Berhenti kok keluar hanya sebentar. Nah, berarti darah penyakit ini. Kalian tidak wajib mandi junub. Nah, ya, kalian tidak wajib mandi junub. Kecuali kalau sudah jadwalnya haid. Haid itu kan ada jadwalnya ya, Neng. Tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu rutin itu. Antara 6 sampai 7 hari. Itu yang nanti di hadis bawahnya itu ada nanti. Di hadisnya itu ada. Nah, kalau di luar jadwal itu namanya darah kelainan. Mungkin istihadah. Saya haid setiap tanggal 19 sampai tanggal 26 misalnya. Kok tiba-tiba tanggal 11 keluar darah, nah, itu istihadah. Keluar darah sedikit sebentar lah, bersihin, hilang lagi, bersihin, kalian gak wajib mandi junub. Cukup wudu ya, di sini cukup wudu. Rawahu diriwayatkan ini hadis Abu Dawud. Makanya kalau kalian nggak mendengarkan ya ilmu yang sangat dahsyat sekali, yang paling dasar, rugi ya. Kalau bapak udah fardu kifayahnya udah gugur pahalanya, bapak wajibannya udah gugur karena udah mengajarkan kepada kalian. Diriwayatkan hadis ini oleh Abu Dawud, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa sahahahu dan mensahihkan hadis ini Ibnu Hibban, wal Hakimi dan Ibnu Hakim, wastanqarahu dan memungkarkan Abu Hatim. Nah, di antara di kalangan ahli hadis ini tidak ada kesepakatan kalau Abu Hatim ini hadis ini mungkar, tidak bisa dipakai pegangan. Tapi Abu Dawud
Imam Nasai mensohehkan, Ibnu Hibban, Hakim mengingkari. Wasohai Ibnu Hibban, Hakim, Abu Dawud, Nasai meriwayatkan dan mensohehkan, termasuk Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Sedangkan yang mengingkari itu hanya Abu Hatim. Jadi ini bisa kalian amalkan ya. Bapak udah jelaskan ya. Namanya sokeh itu standar kuat, itu sokeh itu kan macam-macam ya. Baju baik yang bagaimana itu kan macam-macam ya. Bapak udah jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih kok Abu Hatim ini mengingkari? Nah itu ada Abu Hatim itu di atasnya itu ada nomor 3, penjelasannya ada. Karena min riwayati Adi bin Thabit ngan abihi an jaddihi wa jaddihi la yu'rafu. Jadi tidak kenal ya, mungkin melalui jalur lain ini sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 150 ya. Jadi hadis yang 149 itu bisa kalian amalkan. Kalau perempuan bukan jadwalnya haid keluar darah sebentar menghilang, kalian tidak wajib mandi, cukup wudu. Itu berarti darah kelainan. Darah kelainan itu disebut istihadah. Mungkin bisa terlalu capek atau salah makan, itu pun bisa menyebabkan keluar darah. Karena makanan, kalian makan yang ada sekali itu juga bisa menyebabkan keluar darah perempuan itu. Pernah nggak gitu? Pernah ya. Pernah ya, bapak laki-laki pintar ya, itu terbukti. Jadi perempuan itu kalau makan terlalu ada itu bisa mengeluarkan darah istihadah. Itu tidak wajib mandi junub. Ya, itu terbukti. Itu klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Kadang-kadang makanan yang lain yang alergi itu pun bisa. Makanya kalau laki-laki biasanya apa? Ya tak keluar darah, keluarnya dari mana? Masa dari zakar atau dubur? Ya lucu ya. Nah, takdirnya dari Allah itu begitu. Nah, itu. Kalau laki-laki itu biasanya batuk atau gatal ya. Kalau perempuan itu kebanyakan larinya itu keluar darah istihadah. Jadi nanti kalian ya laki-laki ini beruntung dapat ilmu. Tiba-tiba kok istrimu ya habis merujakan kok keluar darah, bukan jadwalnya haid. Oh itu istiqamah, nggak apa-apa deh. Kalau aja udah nggak usah mandi junub. Nah, cukup bersihkan wudu. Dasarnya apa? Di Bulughul Maram. Halaman berapa? 28. Hadis keberapa? Bukan sendiri. 149. Ya. Jadi pintar santri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin ya, satu hadis lagi. Wa fi hadisin, kalau terlalu banyak nanti ngantuk ini, siapa udah ngantuk ya Pak. Wa fi hadisin, pokoknya ya biarin aja dia rugi ya. Ini ilmu bapak yang penting udah memberikan ilmu, udah gugur. Kewajiban bapak yang mempunyai ilmu udah gugur. Nah, kalian yang menyimak dapat ilmu, nanti jadi kepala rumah tangga itu kalian. Kalau kalian nggak tahu hukum, istri kalian melanggar hukum, kalian yang dosa. Hukumnya haid bagaimana ya laki-laki itu. Nah, perempuan untung santri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin, dan dalam hadis ini Asma binti Umais. Asma binti Umais. Ada hadisnya Asma bin Umais. Nah, ini ya, hakikatnya ini adalah hadisnya Asma binti Umais. Siapa Asma binti Umais ini? Nah, ini ada keterangannya. Keterangannya tazawwaja Abu Bakr radhiyallahu anhu ba'da qatala zaujaha Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Asma binti Umais ini adalah istrinya Abu Bakar As-Siddiq setelah ditinggal mati suaminya. Suami pertamanya siapa? Yakni Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang hijrah ke Taif. Yang waktu ketemu Nabi ya, Nabi hijrah ke Madinah, Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Taif. Akhirnya kota Makkah bisa ditaklukkan oleh umat Islam. Nabi mengunjungi Makkah mencari sepupunya Ja'far bin Abi Thalib di Taif. Ketemu,
Wah, ketemu Nabi saking senengnya Ja'far bin Abi Thalib itu banyak nari-nari sambil baca sholawat sambil zikir, saking senangnya sambil mutar keliling itu Nabi tertawa terbahak-bahak. Inilah dasar daripada tarian Jalaluddin Ar-Rumi, yakni tarian sufi. Boleh gak dimarah itu Ja'far bin Abi Thalib itu seandainya tarian itu gak boleh, itu udah dilarang sama Nabi. Nari-nari mutar-mutar gitu sambil zikir baca sholawat saking senangnya Nabi terbahak-bahak. Nah, Ja'far bin Abi Thalib ini mati terbunuh waktu di perang Mut'ah. Nah, istrinya setelah suaminya meninggal dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oh, Bapak juga ceritanya benar semua. Ya, karena hadis juga ada. Hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah giliran. Misalnya si fulana perempuan santri nanti punya suaminya mati, ya cari suami lagi ya. Berarti perempuan itu untuk giliran, untuk gantian. Contohnya apa? Ini ada Abu Bakar As-Siddiq menikahi Asma binti Umais, bekas istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Yang Ja'far bin Abi Thalib ini terbunuh waktu perang Mut'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Asma bin Umais ini adalah janda, nah, ditinggal mati suaminya. Jadi perang Mut'ah itu perang yang sangat berat. Pernah belum diceritain perang Mut'ah? Belum. Baca itu ada bukunya. Perang Mut'ah itu salah satu perang yang terberat bagi Nabi. Sampai Nabi itu mengirimkan 3 panglima perang dan 3-3-nya terbunuh. Tiga-tiganya perang Mut'ah itu terbunuh panglima perangnya itu. Yang pertama siapa? Di antaranya adalah yang terakhir itu adalah siapa namanya? Ja'far bin Abi Thalib. Ada Zaid bin Sabit, ada Abdullah bin Ruwaha. Mati semua, meninggal, wafat. Akhirnya Nabi mengangkat Khalid bin Walid. Akhirnya pasukan Islam menang dalam perang. Ya, korbannya siapa? Ya, Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Istrinya akhirnya dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sewaktu Abu Ja'far bin Abi Thalib ini meninggal, ya, Abu Ja'far bin Abi Thalib dalam perang Mut'ah itu ya, pertama ya, kan panglima perang itu kan selalu memegang bendera perang. Nah, dipotong tangannya yang kanan, pindahkan ke kiri. Nah, Abu Ja'far ini kaki tangan yang kiri terpotong lagi. Akhirnya dirangkul dengan sisa tangannya di dadanya. Konon dalam satu riwayat Abu Ja'far bin Abi Thalib ini lukanya kurang lebih 90 luka, itu semuanya ada di depan. Tidak ada satu luka pun yang ada di punggung. Artinya apa? Abu Ja'far bin Abi Thalib sepupu Nabi ini waktu perang Mut'ah itu tidak ada niatan sedikit pun meninggalkan gelanggang perang karena kalah perang. Karena apa? Lukanya terbukti yang ada di depan semua. Ya, Abu Ja'far bin Abi Thalib meninggal, wafat, ya, menjadi syuhada. Nabi, nah karena iso sepupunya, anak pamannya, akhirnya ke rumahnya. Yang ada siapa? Yang ada itu Asma binti Umais, ya, sepupu iparnya. Begitu masuk mengucapkan salam, dengan raut wajah yang sedih, nah, sepupunya ini Asma binti Umais ini tanya kepada Nabi, "Ya Rasul, engkau mengucapkan salam masuk ke rumahku ya, tanpa suamiku tercinta yang berangkat di perang Mut'ah. Apakah suamiku mati syahid di medan laga ya Rasul?" Akhirnya Rasul menjawab, keluarlah hadis, "Ya kaumku," ya kurang lebih gitu ya kalau bahasa bapak hadisnya nggak apa. Wa ala ahli Ja'farin, ya, ini ahli Ja'far timpa musibah. Makanya wahai sahabatku, masaklah makanan untuk ahlinya keluarga ahli Ja'far. Karena ahli Ja'far bin Abi Thalib ini sekarang tertimpa musibah, suaminya meninggal
di medan laga. Nah, inilah dasar bahwa kalau ada orang meninggal itu kita disunatkan untuk memasakkan kepada ahli musibah, ahli orang yang ditinggal mati oleh keluarganya. Hukumnya apa? Sunat. Ya, sunat. Ini hadisnya Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Nabi itu mengajarkan sahabatnya, tetangganya yang memasakkan. Jadi bukan keluarga ahli mayit yang memasakkan, tapi di adat kita apa? Kalau ada orang yang meninggal, biasanya bawa beras, ya, bawa uang, ya, nanti dimasukkan diberikan kepada ahli mayit yang ditimpa musibah itu. Akhirnya apa? Yaitu untuk diberikan uangnya untuk belanja, berasnya untuk masak, nah itu untuk memasak untuk tamu-tamu yang takziah kepada ahli mayit, ya. Tapi kalau di kampung Bapak, di Riung Bandung, di komplek Bapak, itu yang memasak itu RT. Jadi kalau ada warga yang meninggal, itu RT itu ibu-ibu ngumpulin uang, masak untuk keluarga si mayit. Jadi sehari semalam itu ahli mayit itu tidak perlu memasak, yang memasakkan tetangganya. Tapi kalau seandainya kalian memberikan uang atau beras, nah, nanti keluarga ahli mayit kan biasanya ngumpul untuk keluarga jauh, yang masak itu pun boleh-boleh saja. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu bid'ah makan-makan di ahli mayit, itu bid'ah haram. Nah, berarti ngajinya belum tuntas. Hadisnya ada, yaitu dari keluarga Ja'far bin Abi Thalib sewaktu meninggal wafat syuhada di perang Mut'ah. Nah, inilah yang meriwayatkan hadis, namanya istrinya itu Asma binti Umais. Wa bi hadisin, dan dalam ini hadis Asma binti Umais, dari Asma binti Umais, Ainda Abi Dawud, menurut Abi Dawud, bahwa tajalis. Nah, menurut Asma binti Umais, kalau perempuan itu keluar darah dari kemaluannya, menurut Asma binti Umais, wal tajlis, maka duduklah fi mirkani di dalam wadah air, tempat air, baskom atau ember. Nah, jadi kalau keluar darah, ini menurut sahabat Rasul, Asma binti Umais ini istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far bin Abi Thalib? Sepupu Nabi. Jadi Asma binti Umais ini adalah sahabat Rasul. Menurut Asma binti Umais, kalau kalian keluar darah, ya, kalian keluar darah kok belum jadwalnya masuk, ada baskom atau ember yang gede jolan, kasih air, kalian masuk. Kalian masuk. Wal tajlis, dan duduklah fi mirkani, dalam tempat yang ada airnya. Fa idza ra'at, maka tatkalanya melihat sufrotan, warna kuning, fauqal ma'i, di atas air, faltah tasil, maka hendaklah kamu mandi, lidzuhri, untuk sholat duhur, wal asri, dan sholat asar, huslan wahidan, mandi yang satu. Artinya apa? Kalau warnanya kuning, Neng, ya, belum jadwalnya men, atau udah men, warnanya kuning, bukan hitam kemerahan. Nah, caranya ngecek gimana? Mau masuk ke baskom, ya, kalian masuk ke baskom, diisi, ya, nanti masuk, nanti darahnya kan naik gitu. Ke kuning-kuningan berarti bukan darah haid, itu darah apa? Darah apa tadi sebutnya? Istihadah. Berarti kalian cukup mandi, bersihkan. Ya, kalau udah masuk ke ember masa nggak mandi, ya? Nah, otomatis mandi. Kalian disunatkan mengakhirkan sholat zuhur, mengawalkan sholat asar. Cukup satu kali mandi. Jadi begitu sholat zuhur kira-kira habis, langsung sholat asar. Kenapa? Ditakutkan keluar darah istihadah lagi. Jelas ya? Nah, yang laki-laki jelas ya ini? Oh, gimana coba nanti kalau sholat istrimu? Kalau istrimu keluar darah belum jadwalnya haid, berarti apa? Ambil darah, ambil baskom atau
apa tempat air jolak, ya. Kasih ember, kasih air, suruh masuk. Cek darahnya merah kehitam-hitaman atau kuning. Kalau kuning berarti darah istighatsah, tidak wajib junub, cukup bersih. Kalau menurut hadis ini harus mandi, diakhirkan. Jadi ya pas aja, kira-kira 10 menit lagi asar, nah, kalian mandi, ya, mandi, sholat duhur, habis sholat duhur masuk asar, langsung sholat asar. Jelas ya? Menurut hadis ini. Nanti hadis di bawahnya lain lagi. Banyak pilihan. Hidup ini banyak pilihan. Cukup 1 kali mandi. Wa tahtasilu. Nah, ternyata keluar lagi. Wa tahtasilu, dan mandilah kamu lil maghribi, untuk sholat maghrib, wal isya'i, dan sholat isya. Artinya mengakhirkan sholat maghrib, mengawalkan sholat isya dengan 1 mandi. Ghuslan wahidan, dengan 1 kali mandi. Sama. Wa tahtasilu, dan hendaklah kamu mandi lil fajri, untuk sholat fajar, sholat subuh, ghuslan wahidan, dengan mandi yang 1. Ini menurut hadis Asma binti Umays. Keluar darah lagi, ya belum jadwalnya, warnanya kuning, berarti darah istighatsah, tidak langsung hilang. Biasanya darah istighatsah itu kalau perempuan itu makan yang sangat lada sekali, karena saking ladanya naik ke kepala, teng. Nah, keluarlah darah istighatsah. Nah, itu tambah ilmu yang luar biasa. Kalau kalian sekolah di SMP umum nggak akan mendapatkan ini. Wa tawaddu, setelah mandi ya wa tawaddu, dan hendaklah kalian berwudu fima. Nah, di dalam mandi tadi baina zalika, antaranya ya tadi sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu namanya darah istighatsah. Warnanya apa? Kekuning-kuningan. Jelas ya? Tapi kalau waktunya jadwalnya haid, ya merah putih, itu ya kalian tetap sholat. Tapi kalau istighatsah kalian tetap masih wajib sholat. Gampang tesnya, nggak usah pakai tester ahli medis ini itu ke dokter, enggak. Menurut Asma binti Umays cukup ada dalam jolang ada air, kalian masuk warnanya ke kuning-kuningan atau ke hitam-hitaman. Kalau kehitam-hitaman, merah kehitam-hitaman, berarti itu darah haid. Walaupun belum jadwalnya, berarti haidnya bergeser. Pernah nggak jadwal haid bergeser? Nah, ya, hadis itu lengkap, ya, luar biasa sekali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa ta'ala wa dinaka Alhamdulillahirabbil alamin wa ta'ala wa dinaka Alhamdulillahirabbil alamin wa ta'ala wa dinaka